Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Aulia dengan nomor absen 22 NIM 2101072058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer lainnya. Nah, pertama kita membahas tentang pengertian clearing. Apa sih itu clearing? Jadi, clearing ini merupakan pertukaran data keuangan elektronik atau WARCAT antar peserta clearing bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 18 garis miring PBI garis miring 2005 tanggal 22 Juli 2005. Clearing ini merupakan pertukaran WARCAT atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Setelah itu di sisi lain, KBBI menyebutkan bahwa clearing atau pengertian clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara memindahkan saldo pihak satu kepada pihak lain yang berhak. Nah, clearing ini sendiri merupakan satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Dua metode transfer uang lainnya meliputi real-time gross settlement dan real-time online. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis clearing. Jadi, clearing ini ada beberapa jenis. Yang pertama, clearing umum. Biasanya digunakan dalam perhitungan WARCAT perbankan dan baik secara pengaturan sistem maupun proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Yang kedua, clearing lokal merupakan alat perhitungan WARCAT yang juga dilakukan antar bank. Namun, ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada clearing antar cabang clearing. Ini juga digunakan sebagai perhitungan WARCAT pada bank yang umumnya berada di suatu daerah tertentu, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Nah, kita masuk ke manfaat clearing. Manfaat clearing itu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Yang kedua, mempercepat layanan transfer dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk dapat melakukan transaksi dengan jumlah yang besar, baik itu secara individu ataupun perusahaan. Yang keempat, transfer dana oleh sistem layanan jadi lebih mudah sesuai dengan keperluan masyarakat. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, yaitu antar nasabah ataupun pihak lain yang terkait. Yang keenam, melalui rekening pribadi maupun perusahaan, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Nah, kita masuk ke mekanisme clearing manual. Pertama itu ada clearing penyerahan. Dalam mekanisme pertama ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan WARCAT berupa WARCAT debit keluar dan WARCAT kredit keluar. WARCAT debit keluar sendiri merupakan WARCAT yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara WARCAT kredit keluar merupakan WARCAT yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua ada clearing pengembalian. Mekanisme clearing yang satu ini melibatkan WARCAT clearing berupa WARCAT debit masuk dan WARCAT debit keluar. Kedua WARCAT ini diterima oleh peserta. Adapun WARCAT debit masuk adalah WARCAT yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank yang menerima WARCAT ini.
Sementara itu, warkat kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu warkat diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima warkat itu. Yang ketiga, ada warkat seperti apa yang termasuk sebagai bahan pembayaran non-tunai. Nah, warkat ini bisa berupa dokumen, berikut daftarnya. Yang pertama ada nota debit, yang kedua ada nota kredit, yang ketiga surat bukti penerimaan transfer bank, yang keempat ada wesel bank untuk transfer, yang kelima ada biljet biro, keenam cek, dan yang terakhir warkat lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005, penyelenggaraan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI terdiri dua jenis, yaitu clearing debit, yang mana dalam SKNBI clearing debit ini merupakan kegiatan transfer debit. Transfer debit berasal dari warkat debit atau warkat clearing yang di dalamnya meliputi warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah clearing tersebut dan warkat debit berupa biljet biro dan cek antar daerah. Yang kedua, ada clearing kredit. Dalam SKNBI ini, clearing kredit merupakan kegiatan transfer kredit. Clearing kredit dilakukan secara nasional dengan ketentuan berikut. Pertama, transfer yang bisa dikeliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah clearing dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, transfer kredit yang dimaksud poin di atas dikeliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik atau DKE, kredit dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, perhitungan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh penyelenggara clearing nasional atau PKN. Sistem dalam warkat clearing. Terdapat beberapa sistem dalam warkat clearing ini, yaitu pertama sistem manual. Nah, sistem manual ini merupakan sistem yang penyelenggaraan clearing lokal yang proses pelaksanaannya ini dilakukan secara manual oleh setiap nasabah, baik itu dalam membuat biljet saldo clearing atau dalam pemilihan warkat clearing. Yang kedua ada sistem semi otomatis. Sistem semi otomatis adalah salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal. Pada perhitungan dan penyusunan biljet saldo clearing akan dilakukan secara manual oleh setiap nasabah. Yang ketiga ada sistem otomasi. Sistem otomasi termasuk juga dalam penyelenggaraan clearing lokal yang pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilahan warkat. Yang keempat, sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah sistem penyelenggaraan clearing dalam suatu perhitungan dan juga pembuatan biljet saldo clearing. Seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik dengan disertai cara penyampaian warkat nasabah kepada pihak penyelenggara untuk selanjutnya dipilih secara otomasi. Pada sistem ini, seluruh hasil perhitungan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan elektronik. Nah, selanjutnya ada clearing penyerahan. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum dating ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, ada melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikeliringkan. Apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikeliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memilih warkat berdasarkan bank penerima dipisahkan antar warkat debit dan warkat kredit. Yang ketiga, mengisi daftar warkat clearing penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Nah, yang kedua ada kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan clearing penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. Yang kedua, melakukan kegiatan pendistribusian warkat.
Yang ketiga, melakukan kegiatan penerimaan warkat. Yang keempat, mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat keliling penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima. Yang kelima, menyusun neraca keliling penyerahan berdasarkan daftar warkat keliling penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Yang keenam, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada keliling penyerahan. Kemudian menyerahkan lembar pertama neraca keliling penyerahan kepada penyelenggara. Nah, selanjutnya kita masuk ke clearing pengembalian. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. A. Melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan clearing penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Yang kedua, membuat surat keterangan penolakan atau SKP. Warkat debit yang ditolak wajib disertai dengan SKP. Yang C, memilih warkat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima. Yang D, mengisi daftar warkat clearing pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak rangkap 3. Nah, yang kedua, kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang A, wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. Yang B, melakukan kegiatan pendistribusian warkat debit tolakan. Yang C, melakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan. Yang D, mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat clearing pengembalian dengan warkat debit tolakan yang diterima. Yang E, menyusun neraca clearing pengembalian sebanyak rangkap 2 berdasarkan daftar warkat clearing pengembalian yang diserahkan maupun yang diterima. F. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada neraca clearing pengembalian, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca clearing pengembalian kepada penyelenggara. Y. Menyusun bilet saldo clearing sebanyak rangkap 2 berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca pengembalian. H. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada bilet saldo clearing, kemudian menyerahkan bilet saldo clearing rangkap 2 kepada penyelenggara. Nah, kita masuk ke pengertian RTGS. Nah, RTGS ini merupakan suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual, di mana sistem BIRTGS ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sistem BIRTGS ini merupakan proses settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi yang bersifat real time. Ketika rekening bank peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran. Kita masuk ke mekanisme RTGS. Yang pertama, nasabah memberikan instruksi kepada bank untuk mentransfer dananya ke dananya bank ke bank lain. Yang kedua, bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal RP, selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer atau RCC di BI. Ketiga, RCC memproses transfer dana. Keempat, informasi transfer telah diselesaikan akan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RP Bank Pengiriman dan Bank Penerima. Kelima, Bank Penerima meneruskan transfer dana ke rekening penerima. Senang bertemu kalian. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.